Halo teman-teman, selamat datang di video saya bersama saya sendiri di sini di channel ini, channel kita semua. Oke. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rentang keyakinan. Mungkin teman-teman ada yang sudah mendengar tentang rentang keyakinan itu apa, dan gimana konsepnya, gimana maksudnya. Mungkin sebagian ada, dan nggak banyak juga, maksudnya nggak sedikit yang belum tahu tentang rentang keyakinan itu apa. Di video kali ini saya pribadi akan menjelaskan tentang apa sih rentang keyakinan itu, gimana sih konsepnya, dan gimana cara pengaplikasiannya dalam soal maupun dalam kehidupan sehari-hari. Di video kali ini saya akan menjelaskan itu secara singkat, padat, dan tidak perlu berlama-lama karena saya tahu kalian bosan. Kalau suruh lihat video ini itu bosan ya guys ya. Tapi agar kalian lebih mengerti dan lebih paham tentang rentang keyakinan itu apa, bisa simak video ini sampai akhir. Jadi rentang keyakinan itu adalah interval estimasi yang digunakan untuk menyatakan seberapa yakin kita bahwa parameter populasi seperti rata-rata berada dalam suatu rentang tertentu. Jadi gampangnya itu rentang keyakinan itu untuk membuktikan dan mengibaratkan apa ya? Semacam penotasian untuk penotasian keyakinan kita terhadap rata-rata suatu data dengan rentang tertentu. Gitu kira-kira. Sedikit belibet namun saya berharap teman-teman bisa memahami. Contohnya, rentang keyakinan 95%, berarti kita 95% yakin bahwa rata-rata populasi ada dalam rentang tersebut berdasarkan data sampel. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, saya katakan tadi, rentang keyakinan itu seberapa yakin sih kita tentang rata-rata populasi yang belum diketahui, namun kita sudah memiliki keyakinan, dan dari keyakinan itu kita dapat memperkirakan rata-rata populasi itu ada di angka berapa dari data tersebut. Ya, gitulah. Jadi rentang keyakinan ini bukan semata-mata, oh aku yakin ini segini. Itu nggak bisa. Jadi rentang keyakinan ini masih bergantung pada rata-rata sampel, pada simpangan baku dan ukuran sampel, serta tingkat keyakinan. Tingkat keyakinan itu ditaruh paling akhir karena tidak begitu berpengaruh, meskipun berpengaruh ya, ketimbang ketergantungan rentang keyakinan kepada rata-rata sampel, simpangan baku dan ukuran sampel itu, tingkat keyakinan cenderung sedikit timbang faktor yang lain gitu. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung ke contoh soalnya saja ya guys, agar kalian tuh lebih paham apa sih rentang keyakinan itu. Jadi di sini kita punya satu soal, sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata waktu penyelesaian tugas oleh karyawannya. Dari sampel acak 36 karyawan ditemukan rata-rata waktu sama dengan 50 menit. Dengan simpangan baku 12 menit, tentukan rentang keyakinan 95% untuk rata-rata waktu penyelesaian tugas seluruh karyawan. Jadi di sini kita akan mencari rentang keyakinan 95% itu ada di range mana gitu.
di angka berapa. Ini dapat diketahui bahwa rata-rata yang sudah disebutkan tadi itu 50, simpangan baku populasi yang dilambangkan dengan mu itu 12 menit. Nah, dan jumlah populasinya itu ada 36 karyawan. Langkah-langkahnya seperti berikut ini. Langkah pertama kita hitung standar error. Standar error itu gimana ya? Cara kita memperkirakan salah nggak perkiraan kita tentang 95% itu salah atau enggak. Itu standar error yang dapat kita hitung dengan simpangan baku dibagi akar dari jumlah populasi, yaitu 12 dibagi akar 36, yang 36 sendiri itu akar 36 sendiri itu adalah 6, jadi 12 dibagi 6 itu 2. Dapat kita hitung seperti itu. Langkah kedua kita hitung margin of error. Tidak beda dari standar error, margin of error itu kurang lebih sama dengan standar error. Kita menggunakan rumus ME Z dikali SE. Z sendiri itu sudah kita sebutkan di sini. Nah, Z-nya itu 1,96 ya guys ya. Dengan alfa per 2. Sebelumnya kita menggunakan substitusi Z karena di soal ini disebutkan bahwa ada simpangan baku populasi. Dengan adanya kata simpangan baku populasi ini berarti mengharuskan kita menggunakan simpangan Z agar lebih mudah, bisa. Ini langkah kedua. Z yang sudah diketahui 1,96 itu dikali 2 yang mendapatkan hasil 3,92. Kan di sini, nah di sini dijelaskan bahwa Z itu alfa per 2. Ya. Dan di sini mungkin sama. ME-nya itu sama dengan alfa. Tapi di soal lain bisa jadi berbeda. Tidak bisa kalian simpulkan bahwa oh, ME itu ternyata alfanya, nggak usah dihitung. Itu nggak bisa ya guys ya. Gitu. Langkah ketiga kita tinggal memasukkan semua yang sudah kita hitung tadi itu ke rumus rentang keyakinan. Dan rumus C sama dengan rata-rata plus minus ME sama dengan 50 plus minus 3,92. Dan kita mendapatkan hasil 46,08 sampai 53,92. Jadi ini ada dua kemungkinan, bukan dua kemungkinan, dan ini bisa kita mendapatkan batas atas dan batas bawah range keyakinan kita, range rentang keyakinan bisa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rentang keyakinan 90% untuk rata-rata waktu penyelesaian tugas adalah 46,08 sampai 53,92 menit. Artinya kita 95% yakin bahwa rata-rata waktu sebenarnya seluruh karyawan berada dalam interval tersebut. Jadi sedikit tentang rentang keyakinan ya guys ya. Semakin tinggi rentang keyakinan dan itu berarti semakin apa ya bahasanya itu, semakin yakin kita benar di perhitungan itu, kita benar semakin mendekati interval tersebut gitu. Ini catatannya sudah saya sebutkan tadi, menggunakan distribusi Z karena simpangan baku populasi diketahui. Jadi karena adanya simpangan baku populasi yang sudah diketahui tadi, itu mengharuskan kita menggunakan distribusi Z. Mungkin itu saja video dari saya, tidak perlu panjang lebar dan banyak penjelasan. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan dan bisa tahu, oh rentang keyakinan itu ini begini.
Mungkin dari teman-teman ada yang memiliki cara lebih sederhana ataupun ada yang tidak serak dengan cara saya, bisa berdiskusi, kita diskusi bareng, kita belajar bareng di kolom komentar. Kolom komentar terbuka untuk kita semua ya guys ya. Ya mungkin sekian dari saya sendiri, kurang lebihnya mohon maaf jika kata-kata saya ada yang menyinggung atau sedikit belibet. Saya mohon maaf atas nama saya sendiri. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Adios.